Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, semoga apa yang kita baca surah pendek ini segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya sama kalian. Yang pertama, apa yang kalian pelajari tentang pentingnya menghindari perkelahian? Coba. Ingin menjawab, Pak? Ya. Menghindari kerugian fisik dan emosional. Menghindari kerugian fisik dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang seorang teman merasa tidak dihargai saat diskusi kelompok dan terjadinya adu mulut. Bagaimana menyelesaikan masalah ini tanpa perkelahian? Menurut kami yaitu dengan menyelesaikan konflik dengan mediasi. Menurut kami, langkah pertama adalah meminta semua anggota kelompok untuk berbicara dengan tenang dan jujur. Penyelesaian masalah tanpa perkelahian yaitu menghargai perbedaan dan menghindari konflik. Rumah ataupun dimanapun nanti kalian berada, ketika ada kawan yang tidak dihargai, nah kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jelas sampai sini? Ya, jelas. Tentang perkelahian pelajar dan mencari solusi bersama. Perkelahian pelajar. Apa sih itu perkelahian pelajar? Sebelum kita memahami perkelahian pelajar, apa dampaknya, apa penyebabnya, ya, apa penyebabnya, semuanya. Tapi kita harus memahami tujuan dari pembelajaran ini. Jadi tujuannya adalah siswa memahami pentingnya menghindari perkelahian. Ya penting, kalau enggak nanti ada risikonya, ada dampaknya, dan ada bahayanya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak negatif perkelahian bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kita punya kena, orang lain pun juga kena, lingkungan pun juga kena, termasuk keluarga. Ya. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis cara-cara mencegah konflik dan menyelesaikan masalah secara damai. Jadi kalau ada kawan yang berantem, kalian bisa menyelesaikannya. Jangan biarin aja kawan itu berantem. Jangan. Ya, jangan biarkan kawan itu berantem. Kalian bantulah. Nanti ada videonya, nanti ada dramanya sedikit, nanti kita sampaikan. Oke, siap-siap nanti ya. Yang keempat, siswa mempraktekkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan menciptakan harmoni dalam kelompok. Kelas ini bagian dari kelompok, saling menghormati. Di sini ada beda suku, beda badan, gemuk, kurus, pendek, tinggi. Saling menghormati. Ya, tujuan biar supaya tidak ada perkelahian. Jelas sampai sini? Jelas? Lanjut. Setelah memahami tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas kaitan antara Islam dengan hukum negara. Ya, kaitannya antara perkelahian dalam Islam dan hukum negara. Yang pertama, dari segi Islam, dari agama Islam, mengajarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan, dan menghindari permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya
ia tidak boleh menzaliminya atau menyerahkannya kepada musuh. Apa maksudnya yang terakhir? Tidak boleh diserahkan kepada musuh. Jadi kalau ada saudara, ada kawan, ya ada sahabat, lagi berantem kalian ini, atau lagi cekcok kalian ini, atau ada musuh misalnya di situ di depan mata, atau ada begal gitu, kawan itu kalian tinggal, kalian cabut, jangan, bisa bantu, lawan aja. Kok boleh nggak kita ngelawan itu? Ketika ada begal tadi? Boleh nggak? Boleh. Kalau perlu sampai mati pun kita nggak apa-apa di situ. Nggak masalah, kitanya yang mati. Kalau dia yang mati, kita yang masuk penjara. Ya, sesuai dengan ini. Pasal 351 KUHP, penganiayaan. Ya, tindakan yang menyebabkan luka ringan atau berat kepada orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Ya, sanksi pidana, hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara atau 5 tahun jika menyebabkan luka berat. Kalau ringan cuma 2 tahun 8 bulan. Kalau sampai berat, beratnya itu gimana? Ya, berdarah, tercucuk pakai pisau, sampai mati, bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Jelas? Ya, ini kaitannya antar agama dan hukum negara. Ya, jadi biar supaya makin seru, sama-sama kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu tepuk tangan, ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita ulangin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke. Ya. Lanjut kita bahas. Nah, sebelum lebih memahami lebih mendalam, Bapak mau nanya sama kalian. Mengapa perkelahian, kok sulit kali disebut ya? Mengapa perkelahian sering terjadi di sekolah? Ada yang bisa jawab? Pakai mic-nya. Silakan. Mengapa perkelahian sering terjadi di sekolah? Iya. Silakan berdiri. Izin menjawab, Pak. Mungkin karena persaingan, perbedaan budaya atau latar belakang, dan perbedaan pendapat atau pandangan. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti ini. Seringnya terjadi perkelahian itu banyak penyebabnya, tapi diantaranya cuma 3. Perbedaan pendapat atau pandangan. Sering terjadi nggak? Bahkan di rumah pun juga. Masih aku aja yang disuruh. Padahal anak mama itu banyak, si aku aja yang disuruh. Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin karena cedera fisik, masalah disiplin, gangguan psikologis. Iya. Kalau itu terjadi, kalau seandainya itu terjadi perkelahian itu dibiarkan saja, maka resikonya adalah cedera fisik. Selanjutnya definisi dan penyebab perkelahian pelajar. Definisi. Definisi, tahu kalian apa artinya definisi? Apa? Pengertian. Definisi itu artinya pengertian dari perkelahian. Perkelahian pelajar adalah bentuk agresi fisik yang melibatkan siswa di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Di luar sekolah atau di luar kelas. Yang penyebabnya? Apa penyebabnya? Beberapa penyebab umum termasuk tekanan teman sebaya, konflik pribadi, kurangnya komunikasi, dan masalah. Ada yang punya masalah di sini? Siapa itu? Ya, apa ini maksudnya? Ya. Dampak negatif perkelahian pelajar ada 3: trauma emosional, kerusakan fisik, rusaknya reputasi. Ya, yang pertama trauma.
Trauma emosional. Perkelahian dapat menyebabkan trauma emosional dan gangguan psikologis bagi siswa yang terlibat. Ya, mau tahu kayak mana kejadiannya? Kita lihat videonya. Tuh, SMP udah bisa berantem. Ini trauma emosional nanti jadinya kalau sering berantem seperti itu. Nggak suka, dia nggak mau lagi ke sekolah kalau udah kayak gitu. Kenapa? Karena ada musuh. Yang kedua, dampaknya adalah kerusakan fisik. Perkelahian dapat mengakibatkan cedera fisik yang serius seperti patah tulang, memar, dan luka lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, karena sering diejek, dihina, ya akhirnya nggak suka gitu. Juga resikonya. Jadi jangan ikut-ikutan. Lagi mencari kawan yang punya banyak masalah. Seperti kalian. Oh enggak. Nah, tidak serius sekali lah gitu ya kan. Paling masalah kantong aja ya. Iya. Kalau itu ya lah, Bapak pun lagi kosong ini. Ya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Tanaman aja nggak boleh, apalagi sesama manusia atau sesama kawan. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan masalah itu biar supaya kalian tidak terjadi perkelahian selain dari pihak sekolah atau guru? Siapa? Yaitu ya, peran orang tua. Ya, orang tua juga kasih masukan. Kira-kira ada nggak di sini orang tuanya yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan pekerjaannya? Pasti sih memang ada. Tapi yang jadi masalah itu mereka lupa, nggak open, nggak perhatian sama anak. Ya, kalaupun ada kayak gitu, kalaupun ada yang kayak gitu, ya kaliannya, kitanya harus bisa menjaga diri. Harus. Tapi lama-lama baik, bagus, senyum mereka. Ini kalau cuma salaman, maaf ya, iya maafnya cuma mulut, tapi dalam hati belum tentu. Apa dorong-dorong? Ya maaf, namanya nggak sengaja. Ya udah salah kan, kagak ada jalan lain aja. Ya udah jangan marah juga lah, baperan kali jadi orang. Oh iya emang, kenapa rupanya? Ya kalau nggak seneng ya jangan main aja dikit. Berhenti. Ini kenapa sih? Dia itu orang jalan betul-betul kok didorong-dorong sama Oh dia. nggak sengaja dia aja orang kayak baperan. Udah jangan berantem. Udah ayo kita omongin baik-baik aja. Ih. Udah. Baikan aja loh. Gak mau aku. Ada apa nih? Ada apa? Kok ribut-ribut kalian di sini? Maaf Pak. Ya, di sini ada 5 soal pilihan berganda. Silakan kertas lembar masing-masing untuk menjawab pertanyaan di sini. Ya, soal langsung pilih jawaban. Buku tulislah. Kertas lembar aja. Materi tentang perkelahian antar pelajar sudah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kalian bisa kalian jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.